sehat dulu. Yang sehat dulu itu, yang sehat ini apakah pakai jumlah orang, apakah misalnya 50 orang dulu atau bagaimana, atau sekalian terus yang dari Aceh? Yang dari Aceh itu kita sistemnya per rombongan. Rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3 sampai dengan rombongan 10. Karena kita dalam satu pesawat itu ada rombongan 10. 10 rombongan. Yeah. Jadi dia setiap rombongan itu kita bawa ke Masjidil Haram dan dia melaksanakan tawaf itu, melaksanakan sa'i itu per rombongannya. Yeah. Jadi per rombongannya. Jadi kita arahkan yang satu itu kita hanya membimbing secara umum. Yeah. Nah, dibawa per rombongan untuk melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i. Karena kemungkinan sulit untuk menggiring jamaah yang 393 orang itu di dalam lautan dan kepadatan jamaah haji yang lain. Seperti itu. Sedangkan yang 45 orang, yang 42 orang itu pun banyak jamaah kita yang kececer, yang terlepas dari rombongan. Dan insya Allah itu pun beberapa saat, beberapa waktu kemudian itu bisa kita temukan kembali dan insya Allah bisa berkumpul. Masya Allah. Dengan jamaah yang lainnya. Itu memang perjuangan yang bukan sekedar dengan kata-kata, tapi perjuangan yang luar biasa untuk membimbing kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang memang usianya sudah sepuh dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, Masya Allah. Sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau berbicara memang masalah membimbing, berarti memang ini esensinya bukan hanya ibadah untuk pribadi ya, tapi memang luar biasa. Jadi kalau tadi Pak Tengku Dr. Handas Haji Julpan menyampaikan itu, saya sebenarnya sudah mulai merasa bagaimana tuh ya, di jamaah itu bisa kita rasakan bagaimana membimbing manusia ya, membimbing seseorang dengan jumlah jutaan ya di Masjidil Haram itu, dan kita membawa. Tentu saja ini memang butuh perjuangan, menolong sesama ya, menolong sesama. Jadi kalau kita berkaca tadi Pak Tengku kan membimbing, berarti seberapa besar perjuangan seorang pembimbing itu dalam membimbing jamaah yang 392 tadi? Kalau kita berbicara seberapa besar mutu kita di dalam melaksanakan bimbingan terhadap jamaah adalah tugasku, adalah ibadahku. Yeah. Kita semata-mata tidak beribadah untuk diri kita, tapi membantu jamaah, membimbing jamaah, menyempurnakan pelaksanaan ibadah jamaah. Itulah ibadah kita dan itulah tugas kita. Jadi kita tidak mementingkan ibadah kita secara pribadi, tapi tugas kita yang pokok adalah bagaimana jamaah kita bisa baik, bisa sempurna, bisa berjalan lancar, dan bisa sempurna syarat dan rukunnya. Itulah tugas kita sebenarnya. Jadi karena itu kita beribadah itu bukan untuk diri kita. Jadi apa bantuan terhadap sesama manusia, apa bantuan terhadap jamaah yang kita bimbing itu, itulah tugas pokok kita sebenarnya. Jadi kita tidak serta-merta tawaf untuk diri kita, sa'i untuk diri kita, tapi kita lupakan jamaah kita. Bagaimana kita menyelesaikan tawaf itu, kita bisa menyelesaikan sa'i itu, kita bisa melaksanakan semua ibadah itu, tetapi tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah terhadap jamaah kita itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan itu. Seperti itu motonya. Kalau kendala yang dihadapi saat membimbing jamaah haji, itu apa saja tuh Pak Tengku? Itu yang kebiasaan kita. Yang pertama, kendala yang kita hadapi, yang pertama adalah jamaah kita tidak terbiasa dengan orang ramai. Kemudian ketika dia bergabung dengan orang ramai, orang yang banyak, sepertinya dia agak kebingungan. Itu satu. Yang kedua, kita baru saja melihat, menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Tentu kita tidak mengenal medan. Dari mana kita masuk, kemana kita keluar, kemana itu menjadi kendala bagi kita. Itulah gunanya salah satunya adalah pembimbing itu mengarahkan dari sini kita masuk, terus kemari, dan nanti terus kemari. Yang ketiga, karena kondisi fisik di antara orang tua kita itu yang menjadi kendala bagi kita. Karena
yang sakit, yang lansia, yang lemah itu memberikan efek kepada yang lain. jamaah yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi itu kendala-kendala yang kita hadapi. Kemudian yang keempat adalah kendala yang kita hadapi bagi jamaah kita adalah karena di Arab Saudi cuacanya agak panas. Nah, tidak sesuai dengan kondisi fisik kita. Di Takengon apalagi di Banda Aceh, karena rata-rata suhu udara di cuaca kemarin itu di Kota Mekah berkisar antara 40 derajat sampai dengan 45 derajat. Itu sangat panas kalau bagi kita di sini. Nah, seperti itu. Kalau ini Pak Teguh, ini selain ibadah haji, berarti kan kita yang membimbing. Apakah di luar ibadah haji, misalnya seperti tawaf, wukuf di Arafah, misalnya waktu mengingatkan sholat fardunya, apakah membimbing ibadah juga ikut? Itu tetap kita semua kita tetap ingatkan. Bahkan kesehatan saja itu tetap kita ingatkan. Kita tidak menganjurkan jamaah kita untuk memaksakan diri dalam sebuah ibadah. Contohnya kalau kita terus menerus untuk pergi ke Masjidil Haram, katakanlah sebelum kita ada pelaksanaan waktu wukuf di Padang Arafah, kita tidak boleh memaksakan diri, menguras tenaga karena puncak haji belum. Itu tetap kita pantau. Boleh pergi ke Masjidil Haram, yang pertama harus punya kawan. Tidak boleh pergi sendiri. Yang kedua, kalau sudah pergi ke Masjidil Haram, setelah selesai yang wajibnya, maka kembali ke hotel untuk beristirahat. Karena kita harus menyimpan tenaga, kita harus punya waktu yang lebih banyak lagi untuk melaksanakan ibadah. Karena puncak haji di Arafah belum kita laksanakan. Bahkan sampai semua kegiatannya, ibadahnya, sholatnya, bahkan semua itu tetap kita ingatkan, kita pantau, kita dekati, dan kita selalu berkomunikasi dengan orang-orang tua kita, bapak kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita. Itu tetap seperti itu yang kita lakukan. Jadi kita selalu membaur kehadiran kita sangat dibutuhkan oleh orang tua kita, oleh jamaah. Bahkan yang sakit selalu kita sapa, kita kunjungi, kita lihat, seperti itu. Jadi untuk memberikan motivasi dan semangat dalam melaksanakan ibadah haji. Masya Allah nih, sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tentu menjadi pembimbing ibadah haji itu kan semua kita memang berharap ya, kalau umpamanya kami dari teman-teman nih, ini kami nih bersama teman-teman, rekan-rekan gitu ya, itu berkeinginan, bercita-cita nih, gimana nih ke tahun depan kita ingin jadi pembimbing ibadah haji atau bagian kloter gitu kan. Nah pasti harapan kita pingin kita itu bisa menjadi pembimbing ini. Nah sekarang kita pingin tahu nih, sebenarnya Pak Tengku Dr. Andes Hadi Julpani ini dia sudah tiga kali. Berarti dengan pulang ini baru tiga kali. Sudah 3 kali beliau ini menjadi seorang pertama dia itu berangkatnya mandiri, yang keduanya memang menjadi seorang pembimbing ibadah haji. Tentu kita harus tahu nih sebenarnya apa tips ya kiat-kiat beliau ini bisa menjadi seorang pembimbing jamaah haji. Kira-kira nih Pak Teguh, apa sih sebenarnya kiat-kiatnya? Sebenarnya pertama, kalau kita mau melihat kiat-kiatnya, tidak ada kiat-kiat yang khusus. Yang pertama tahun 2012 kami pergi berangkat dengan keluarga. Di situ kami berangkat dengan jamaah dari Aceh Tengah waktu itu, Gayo Lues dan Aceh Tenggara, dan termasuk dari Banda Aceh. Kita selalu memberikan bantuan bimbingan kepada jamaah kita orang yang tua. Saya punya motivasi waktu itu, ayah dan ibu saya tidak bisa pergi berangkat haji dengan saya. Tapi saya berkeinginan, berniat, kakek yang ada di situ, nenek yang ada di situ, bapak yang ada di situ, ibu yang ada di situ. Karena orang tua kandung saya tidak sempat dan ibu saya tidak sempat untuk berangkat, maka yang itulah yang menjadi ayah kandung saya, ibu kandung saya, nenek saya, dan kakek saya semua. Saya tidak tahu, dari antara mereka ada yang berkata, karena mungkin setiap hari saya membimbing mereka, membantu mereka, menunjukkan mereka, membantu dan mengarahkan mereka, membawa ke Masjidil Haram, membawa ke Masjid Nabawi. Di antara mereka ada yang berdoa. Kira-kira doanya begini:
dia menyebut nama saya, pasti kamu Zulpan berulang-ulang nanti datang kemari. Masya Allah. Nah, itu jamaah yang mengatakan. Saya tidak tahu apakah itu karena doanya atau karena memang saya pun berdoa seperti itu, dan saya sebenarnya hanya berdoa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kemudian di tahun 2016 saya juga berangkat seperti itu. Saya berusaha semaksimal mungkin memberikan bimbingan, memberikan pelayanan, memberikan motivasi kepada orang-orang tua kita supaya ibadah yang kita lakukan itu kita kembali menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Dan juga di antara mereka selalu saya juga mengharapkan doa dari mereka, dan insya Allah mungkin dari doa orang tua kita, kakek dan nenek kita, ada yang diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selalu saya mintakan, saya mohonkan untuk didoakan saya pergi bisa berangkat lagi untuk ke tanah suci ini. Saya tidak punya modal apa-apa kecuali saya hanya bisa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa dari orang-orang tua kita saya. Kemudian yang tahun 2012 ini apakah mandiri nih Pak Teguh? Mandiri. Secara mandirinya. Itu secara mandiri. Ya, itu secara mandiri pergi dengan istri, ya, keluarga. Berarti di tahun 2012 itu secara mandiri. Kemudian berikutnya waktu dibuka untuk pembimbing di tahun 2016 dibuka, terpilih menjadi seorang pembimbing. Pembimbing ibadah kloter. Berarti di tahun 2012 itu memang niatnya hanya sukarelawan, membantu. Sukarelawan membantu. Masya Allah. Karena umur saya waktu itu baru 44 tahun. 44 tahun itu berarti daftarnya di tahun 2008. Ya, 4 tahun menunggu. Wah, hari ini udah 35 tahun. Ya. Sahabat Kies. Kalau hari ini kita daftar berarti 35 tahun lagi kita menunggu. Ya, dulu masih ada 4 tahun. Daftar 4 tahun lagi ya. Masya Allah. Ini kita tanya lagi nih, Pak Teguh. 2016 menjadi seorang pembimbing ibadah haji. Ya. Bagaimana perbedaan 2016 dengan sekarang? Sebenarnya dalam pelaksanaan bimbingan tidak ada yang berbeda. Dari seluruh aspek yang kita nilai, yang kita lakukan, tidak ada perbedaan sama sekali. Sama saja. Karena kita melaksanakan ibadah dari segi rukunnya sama, dari segi syaratnya sama, dari segi wajibnya sama, dari Masjidil Haramnya ke Arafahnya sama.